Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lentera Sunyi bersama saya Jojo. Kali ini, admin akan menceritakan cerita mistis pendakian yang ditulis Aris Rizky Ardiva, di mana dia menulis pengalaman mistis salah satu temannya. Sebut saja Rian, saat mendaki gunung yang tidak disebutkan nama gunungnya. Langsung saja kita ke ceritanya. Kita mulai dari sudut pandang Aris. Tanpa sengaja aku melihat jaket outdoor berwarna merah tergantung di lemari kaca kamar salah satu teman. Jaket yang masih bagus dan juga berbranded. Pasti mahal harganya. Mata melirik detail dan aku coba memegang, juga membolak-balikan. Ternyata benar dugaanku. Jaket ini masih bagus dan tentunya hangat. Kopi Riz, ucap Mas Rian. Iya mas, terima kasih. Iya mas, jaketmu keren banget. Harga berapa ini? Mana mereknya asli lagi? Tanyaku ke Mas Rian. Hahaha, murah itu. Cuma beli second kok. Jawab singkat Mas Rian. Second diberi harga berapa mas? Bolehlah kalau aku kasih laba dikit. Bagus ini. Masih terjaga banget. Jawabku menggoyahkan. Haha, nggak aku jual nih sampai kapanpun. Itu second, tapi yang punya sebelumnya baik banget. Maka aku seperti dapat amanah untuk merawat. Jawab Mas Rian dengan memegangi jaket kesayangannya. Pasti ada ceritanya ini. Tanyaku disambil menyeruput kopi panas buatan Mas Rian. Hahaha, banyak lah. Tapi satu ini yang membuat aku jatuh hati merawat jaket ini. Jawab Mas Rian memulai cerita yang terpatah-patah. Lanjut ke sudut pandang Mas Rian. Riuh kesibukan anak kos membangunkan tidur lelapku, memaksa untuk segera beranjak dari kasur buluk alas rebahan. Jam alarm yang aku setel belum juga bunyi. Ngantuk sekali pagi ini. Ting, bunyi pesan di aplikasi chattingku. Maaf mas, nanti COD-nya jadinya jam berapa? Soalnya saya sore jadwal tiket keberangkatan keretanya. Tulisan dari orang yang menjual jaket. Saya ngikut mas, soalnya hari ini longgar. Yang penting tidak memburu sama waktu mas berangkat. Nanti di mana mas? Jawabku. Di warung dekat lampu merah kota ya mas. Jam 9 aku OTW, jawabnya. Oke siap mas. Kalau begitu saya siap-siap. Jawabku menutup obrolan. Ya, jaket gunungku rusak, sobek, dan sudah tidak mau mengancing. Semua dari akibat aku meminjam-minjamkan jaketku ke Parjan dan teman yang lainnya untuk naik gunung. Kampret memang orang itu. Pinjam gak mau merawat malah rusak. Dengan alasan terpleset saat di gunung. Namun gimana pun itu sudah menjadi resiko meminjamkan barang. Untung masih balik. Kalau enggak ya tinggal kenangan. Berawal dari jaket gunungku yang rusak, aku searching di marketplace. Dari situ aku tergiur oleh salah satu postingan yang baru saja dikirim dan belum ada yang komentar. Langsung saja aku hubungi nomor yang tertera dan langsung mengajaknya COD di hari ini. Maklumlah, aku hanya punya uang pas-pasan. Bila mau beli yang baru, pasti aku kewalahan. BPKB motor saja masih sekolah belum lulus. Masa iya kaya-kayaan beli barang baru? Singkat cerita, aku sudah sampai sesuai waktu dan tempat yang ditentukan. Di warung itu aku tengok-tengok orang profilnya di WA belum datang. Aku japri belum dibuka, mungkin dia masih dalam perjalanan. Dan benar saja, tak lama kemudian, lelaki gempal menelponku.
dan aku lihat dia duduk di atas motor di depan warung. Langsung saja aku datangi dan ajak ngopi di dalam. Namanya Iwan, orang yang asik dan bisa diajakin bercanda. "Ini mas, jaket yang saya posting," ucapnya. Aku pegang, buka restingnya, coba dipakai dan aku amati dengan sesama jahitan-jahitannya. Gila ini, jaket masih bagus benar. Superlah barangnya, mana dengan harga yang murah lagi. "Ini beneran harganya yang semalam itu mas?" tanyaku. "Iya mas, buat tambah-tambah ongkos pindahan, dan daripada tidak kepake, makanya saya jual ke emas," jawabnya. "Oh mau pindah ya mas? Lah terus ini jaket milik siapa mas?" tanyaku. "Yang punya sudah pergi jauh mas. Sebenarnya sih itu barang kesayangannya, tapi mau bagaimana lagi, yang punya sudah jauh," jawab masnya. Setelah yakin dan memastikan dengan benar kalau ini barang memang asli, akhirnya aku bayar sesuai dengan kesepakatan yang semalam kita sepakati. Setelah menerima uangku, Mas Iwan bergegas pamit. Tapi ada satu hal yang mengagetkanku. Ia memberi alamat tempat kontrakannya yang baru. Untuk apa coba? Tapi kata Mas Iwan hanya untuk menyambung silaturahmi. Agak jauh sih, tapi okelah aku terima dan simpan. Hitung-hitung nambah saudara. Setelah Mas Iwan pulang, aku pun segera membayar yang aku makan dan dilanjutkan kembali ke kosan. Alat outdoor satu ini menurutku penting dan wajib. Melihat dari kegiatan-kegiatanku yang tak jauh dari suhu dingin gunung, mengharuskanku jaket selalu punya. Apalagi besok ada kegiatan penanaman pohon di gunung bersama lintas komunitas pencinta alam. Jadi aku nekat membelinya. Sesampainya di kos, lantas aku coba. Bagus, hangat, dan tanpa cacat sekecil pun. Ada pertanyaan dalam benakku. Kenapa jaket sebagus gini dijual murah? Padahal kalau dijual harga tinggi pasti banyak yang minat. Top branded outdoor terkenal. Belum selesai berpikir soal harga, tiba-tiba sebut saja Angga. Dia menelponku. Kring kring kring. Teleponku berbunyi. "Halo, assalamualaikum, selamat siang. Operator pecinta wanita di sini. Ada yang bisa saya bantu?" "Waalaikumsalam Nyet. Ntar malam gas naik duluan bisa nggak? Temenin aku sama Pak Dayat," ucap suara di ujung telepon. "Bisa. Emang Pak Dayat ikut ya?" jawabku. "Iya, kata beliau mau menyiapkan lokasi penanaman besok. Tadi aku dari kantornya dan beliau siap mendampingi acara kita besok," jawab Angga. Oke, tapi naik jam berapa? Aku masih di kos," tanyaku. "Segera OTW saja. Aku sudah persiapan mau berangkat nih. Nanti kita ketemuan di base camp saja. Jangan lupa bawa HT frekuensi yang sering kita pakai," jelasnya. Oke kalau gitu. Aku mandi sama prepare ya. Nanti aku susul ke base camp," jawabku. "Oke siap, cepetan. Jangan lama-lama. Keburu sore sama hujan," jawab Angga. "Terkopi," jawabku menutup obrolan. Setelah telepon Angga selesai, segera mungkin aku mengambil peralatan yang aku bawa untuk naik gunung. Satu tas carrier berukuran 70 liter sudah berisi semua alat camping yang aku punyai. Untuk logistik nanti beli di jalan sembari menuju base camp. Singkat cerita, jam 3 aku sudah sampai di base camp dengan segala peralatan, juga logistik yang memenuhi keril. Aku telepon Angga sudah tidak aktif nomornya. Maksudku mengabari kalau di base camp sedang hujan. Lagi mencoba menelpon, lihat motor Angga sudah terparkir di sana. Lalu aku mendekat ke salah satu petugas base camp yang aku kenal. Sebut saja Bang Nono. "Bang, Angga sudah naik kah?" tanyaku. "Kamu tadi ditungguin sama Pak Dayat, nggak segera tiba. Sebelum hujan jalannya," jawab Bang Nono. "Lah, kan ya prepare bang. Mana beli logistik antri lagi. Sama neduh bentar, hujannya pakai angin," jawabku.
Mau nyusul sekarang apa nanti malam? Aku temani setelah piket, jawab Bang Nono. Nanti nyusul bang, nunggu reda dulu. Emangnya mau naik ya bang? Tanyaku. Enggak sih, kalau kamu mau naik malam aku temenin, jawabnya. Hahaha, nggak usah bang. Pasti Angga ngecamp juga di antara pos 2 atau pos 3 kok. Soalnya kemarin saat rapat diberi arahan Pak Dayat, selaku penanggung jawab area sini, memberi lokasi di situ, jawabku. Walah, ya udah ngopi sana dulu. Hujannya kayaknya nggak lama kok ini. Beberapa hari di sini hujannya nggak lama, cuma bentar tapi deras, jawab Bang Nono sambil meninggalkanku. Aku dan beberapa petugas basecamp memang sudah akrab, karena aku sering naik gunung lewat basecamp sini, berkegiatan lewat basecamp ini, dan juga kalau gabut di kosan main ke sini. Jadi sudah seperti rumah keduaku basecamp ini. Selagi menanti hujannya reda, tasku aku taruh di dekat pos registrasi. Aku ke dapur basecamp untuk memasak kopi dan bercengkrama bersama orang-orang basecamp yang lagi duduk-duduk bercerita. Buka HP banyak notif dari cewek-cewek. Melihat story WA aku yang memposting tas keril. Ambar, Meta, Ayu, Rizka, mereka kompak menjabri. Aku ikut. Tapi tak aku balas. Ini bukan pendakian biasa, tapi misi penanaman besok. Dan saat ini persiapan untuk segala sesuatu acara besok biar sukses dan berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Apalagi semenjak aku kandas perasaanku malas untuk membuka hati. Lebih bebas begini dan merdeka seperti burung tanpa sangkar. Keasikan mengobrol aku sampai lupa kalau hatiku terkoneksi dengan hatinya Angga. Monitor, monitor, Afgan memanggil garangan, ucapku. Diterima nyet, ganti, jawab Angga. Posisi di mana? Di basecamp masih rintik hujan. Ganti, jawabku. Pos 1 menuju pos 2. Apa kamu berangkat sama tim besok nyet? Sahut Angga. Enggak, aku susul kamu nanti, jawabku. Oke nyet, komunikasikan terus. Kita bertemu di pos 2. Ganti, ucap Angga. Dimengerti, ujar Redagas jalan, jawabku. Dimengerti, jangan lupa tenda, sahut Angga. Terpacking rapi, jawabku. Ya udah lanjut dulu ke buru malam, tutup obrolan kami. Rintik hujan di basecamp dengan ketinggian 1200 mdpl dingin menyerang dalam tubuh. Di depan perapian, kami mengangkat badan. Beberapa obrolan di sini menuju pada standby. Sebagai relawan, memastikan semua pendaki yang naik dan turun gunung di sini dengan selamat. Mereka di sini tidak memandang umur, agama, derajat atau suku. Prinsip menolong hanya untuk sesama manusia. Angkat topi untuk kalian para relawan basecamp. Jam menunjukkan angka 4 sore lebih 50 menit. Tapi gerimis masih mengundang. Bagi lagu Malaysia yang berayu nadanya dingin mulai menggelayuti. Aku bongkar tasku mengambil mantel dan air yang aku masak. Ku masukkan dalam termos kecil. Persiapan minim untuk menghangatkan tubuh bila nanti di perjalanan merasakan dingin. Beberapa teman di sini menganjurkan berangkat esok hari bersama tim kedua dan rombongan komunitas. Tapi aku di sini juga merasakan kalau Angga mengajakku pasti dia membutuhkan bantuanku. Setelah banyak obrolan dan meyakinkan diri, aku putuskan untuk segera menyusul Angga dan Pak Dayat. Melihat waktu kubrik di basecamp menanti hujan reda yang memakan waktu, bisa dibilang mereka sudah mendirikan tenda. Waktu yang aku perlukan kurang lebih 2 jam untuk sampai lokasi, menyusur jalur pendakian sampai di atas pos 2, dan setelah itu penanaman besok sekitaran pos 2. Prepare jalan malam siap, headlamp telah terpasang di kepala. Tas sebesar kulkas sudah aku gendong, tak lupa mantel membaluti jaket baruku hingga ke celana. Berpamitan dengan semua relawan yang di sini dan Mas Dodo yang duduk di pos registrasi. Aku pun segera berangkat menapaki kaki menuju lereng gunung. Berdoa dengan singkat
dan berharap keselamatan dari Tuhan untuk perjalanan dan acara besok hari. Kakiku pijakkan ke jalur tanah yang ada di depanku. Bismillah. Tapak demi tapak kulalui. Rintik tetes air membasahi mantel biru mudaku. Hangat tubuhku dibaluti jaket yang siang tadi aku beli. Kaki melangkah pelan dan pasti sesekali berhenti mengatur napas. Berat juga tasku, ucapku dalam batin. Aku ambil hati untuk mengabarkan ke Angga. Aku OTW, ucapku. Di kopi, sudah stay di atas pos 2 kopi panas menanti. Ganti, sahut Angga. Apa atas masih hujan? Tanyaku. Udah reda, hati-hati dan kami tunggu, jawab Angga. Di kopi, tutup obrolan kami. Lanjut jalan. Hujan mulai reda diikuti sinar matahari yang mulai meredup. Jam aku tengok sudah mau masuk maghrib. Lumayan jalanku 45 menit dengan langkah pelan. Di bawah pos 1, beberapa kali aku memindahkan batu yang tergeser terbawa air. Jalur yang menjadi aliran air merusak tatanan batu untuk menahan tanah bijakan. Sesekali dari atas bertemu sapa pendaki yang baru turun. Ucapan khas mari mas, mari bang, mari om terucap dari mulut mereka. Ada satu kejanggalan di saat aku bertemu rombongan pendaki lain yang turun. Niat bertanya sapa. Mari bang, mari. Iya mas, tadi bertemu 2 orang berjalan di atas nggak? Tanyaku. Iya bang, tadi bertemu sudah mendirikan tenda sesudah pos 2. Yang satu sudah bapak-bapak, jawab salah satu pemuda ini. Oh oke mas, terima kasih. Berapa rombongan ini mas? Tanyaku. 5 ini bang. Ya udah kami lanjut bang, mari, jawab pemuda itu dengan meninggalkanku. Setelah mereka berlalu, aku bertemu satu orang pendaki lagi. Mari, sapanya singkat. Mari, pelan-pelan mas, licin, jawabku. Tanpa jawaban, dia berlalu begitu saja. Aneh, kok nggak ada suara hentakan kaki. Biasanya kalau orang turun itu sepatu bertemu tanah, apalagi tanah basah, rata-rata terdengar hentakannya. Belum usai aku memikirkan itu, ada 2 orang rombongan pendaki yang turun. Mari bang, tadi dapat pesan dari mas-mas dan bapak-bapak di atas pos 2. Kalau abang ditunggu, mie-nya sudah matang, ucap salah satu dari mereka. Haha iya mas, nanti aku sampai juga udah habis mas, jawabku. Haha iya bang, semangat bang, di atas gak selicin di sini bang, jawab salah satu dari mereka. Iya mas, mas, tadi temanmu jalan duluan, gak pakai mantel lagi. Nanti kebasahan resiko kedinginan loh, ucapku. Temanku cuma dia doang bang, jawabnya sambil menunjuk satu temannya. Lah, tadi mungkin teman dari rombongan di depan ya, jawabku. Bisa jadi bang, mari bang keburu maghrib kami duluan, jawab mereka pamit meninggalkan. Mari, hati-hati licin, jawabku melanjutkan perjalanan. Langkahku masih di bawah pos 1. Langit mulai menggelap dan basahnya jalur masih sangat membuat licin sepatu untuk menapakinya. Pelan-pelan akhirnya tiba di pos 1, dibarengi suara azan yang dari jauh terdengar. Di bawah shelter sederhana, aku letakkan tas dan membuka mantel. Dengkul kakiku dingin, tapi tubuhku masih hangat dari balutan jaket ini. Bukannya sombong, ini jaket terkhususkan untuk suhu di pegunungan bersalju. Jadi benar-benar kualitasnya bila dipakai di gunung tropis Indonesia. Matras tergelar menghadap kiblat kulakukan. Setelah selesai, aku coba buka termos kecil dan minum kopi yang masih hangat. Ditemani headlamp yang aku gantung sebagai penerangan. Ku coba buat api unggun di dalam shelter tanpa dinding ini untuk teman menghangatkan kaki. Kesuntukan sendirian, ku coba pecah dengan memanggil Angga via HT. Monitor garangan,
ucapku. Monitor Angga, ucapku lagi. Tapi tanpa adanya jawaban dari Angga. Mungkin dia lagi keliling sama Pak Dayat, mengecek lokasi yang mau ditanami. Bisa jadi menuruni lembah jadi terhalang panggilanku. Baru satu seruput dan kepul rokok kretek, dari atas terdengar suara langkah sepatu. Bruk, bruk, bruk. Tanpa pakai lampu, sosok wanita menghampiriku di shelter. Permisi mas, ikut beristirahat, ucap gadis muda itu. Silakan mbak, mbaknya sendirian, tanyaku dengan mengamati. Enggak mas, temanku tadi duluan, jawabnya. Loh kok ditinggal? Temanmu yang mana? Tadi berpapasan sama beberapa pendaki, jawabku. Yang di depan mas. Iya mas, aku ikut di depan api ya. Dingin mas, ucapnya lagi. Silakan mbak. Iya, ini ada kopi. Monggo mbak buat hilangin dingin, jawabku sambil memberikan gelas berisi kopi. Iya mas, terima kasih, ucapnya. Sebenarnya aku sudah menaruh curiga dengan gadis ini. Masa iya, malam-malam dia berani turun sendirian. Walaupun katanya dia sama temen yang duluan, masa iya dia nekat jalan tanpa menggunakan lampu? Mataku mengamati gerak-gerik gadis ini. Tapi, satu yang menjadikanku fokus ke gadis ini. Jaketnya. Ya, jaketnya sama kayak punyaku. Dengan modusku, coba mencari jawaban dari pertanyaan yang mengelilingi isi kepalaku. Jaketmu sama mbak, hehe, ucapku. Hehe, iya mas, jaket kesayanganku ini mas. Penuh perjuangan aku membelinya, jawabnya tanpa melihatku. Wah sama dong, aku belinya saja sama kayak mbak. Tapi gak baru beli second, soalnya kalau baru aku gak mampu mbak, hehe, jawabku. Iya mas, tapi ini punya aku sudah basah mas. Tadi kehujanan, makanya ini aku di depan api, soalnya dingin banget, jawab gadis itu. Lah, mbaknya kedinginan, ini aku ada emergency blanket, jawabku dengan segera membuka tasku. Mengambil plastik seperti aluminium foil itu, segera aku menyelimuti gadis itu. Setelah aku selimuti, aku coba memegang tangannya. Masya Allah, badannya dingin banget mbak, tanyaku. Iya mas, jawabnya dengan menggigil. Jaket yang dia gunakan aku pegang dan benar saja basah kuyup. Gadis ini kedinginan dan bisa jadi tanda-tanda hipotermia. Mbaknya diam dan seperti menahan dingin yang menyerang tubuhnya. Teringat dulu waktu pelatihan, aku coba menyadarkan gadis itu. Aku ajak bicara dan aku buka jaketku untuk mengganti jaketnya. Gak peduli dengan tubuhku. Yang penting gadis ini sadar. Dia hanya melirikku kala membantunya. Jaketnya benar-benar basah dan bahaya kalau masih nekat dipakai. Emergency blanket yang aku selimuti ku lepas, dan aku pinta mbaknya mengganti jaketnya dengan jaketku dan menyelimuti lagi emergency blanketnya di badannya. Mulut mbaknya berubah pucat. Antara panik dan tetap fokus, aku coba menghubungi Angga via HT. Monitor Angga, monitor, ucapku. Beberapa panggilan dari HT, Angga tidak merespon. Aku coba memecahkan masalah. Melihat gadis ini kedinginan di shelter tanpa dinding. Walaupun di depan ada api yang aku buat, kayaknya dia masih kedinginan. Segera aku bongkar tasku dan membuka tenda di sebelah sisi shelter. Tendaku kapasitas 2, bisa cepat dibangun untuk segera menolong mbaknya. Malam itu jalur sepi. Di pos 1 hanya aku dan mbaknya ini. Tahulah, namanya siapa, orang mana, gak mikirin itu. Segera aku menggelar tenda dan merapikan. Mbaknya aku tuntun masuk ke dalam tenda dan aku rebahkan. Sleeping bagku dipakai olehnya. Tak masalah, aku masih bisa antisipasi dingin dengan flannel yang sudah aku siapkan dari kosan.
Mbak, gimana, sudah mendingan? Tanyaku dari luar tenda. Iya mas, dinginnya sudah gak kayak tadi, jawabnya. Mbaknya gak bawa tas, lalu alat-alat mbaknya siapa yang bawa? Tanyaku lagi. Temenku mas. Iya mas, terima kasih ya mas bantuannya. Jaketnya hangat, jawab mbaknya. Iya mbak, yang penting mbaknya selamat. Kalau gitu turun besok pagi saja mbak, mengingat kondisimu begini, jawabku. Aku merepotkanmu ya mas, jawab wanita itu. Gak apa-apa mbak, ya udah, mbaknya pegang termosku ini, dipeluk atau ditaruh di leher mbak, biar hangat tubuhmu. Aku mau masak air dulu, ada jahe sase di logistikku untuk menghangatkan mbak, jelasku sambil membuka kompor dan memasak air. Dia terduduk di dalam sleeping bag yang berselimut emergency blanket. Aku tak pedulikan dingin yang menghanyut dari punggungku. Pikiranku hanya mbak ini segera tertolong. Di sela aku memasak air, beberapa kali aku coba memanggil Angga via HT, tapi tetap saja tidak ada respon. HT ku letakkan dan segera aku bantu mbaknya menghangatkan diri. Dari mataku wanita ini kuat. Dia bisa segera memulihkan suhu tubuhnya seperti bukan wanita biasa. Beberapa obrolan aku layangkan. Dia bercerita sudah sering mendaki gunung, hingga gunung ini dia hafal. Dan dari obrolan itu, dia mengenalkan diri. Dia bernama Nisa. Setelah air yang matang dan jahe terseduh, aku temani Nisa ngobrol dari depan tenda. Ya, tendaku aku pepet dengan shelter. Jadi posisinya berdampingan dengan api yang menyala kecil. Dari api ini aku berusaha menghangatkan tubuhku. Sesekali aku berpindah ke tenda dan shelter untuk menjaga api agar tetap menyala. Mbak Nisa dengan dudukannya mengamatiku dan sesekali tersenyum. Mbak, ini ada kayu. Jaket mbak yang basah aku coba keringinnya di atas api. Dengan panas api semoga segera kering. Izinku ke Mbak Nisa. Iya mas, terima kasih ya mas, jawabnya. Jaket yang basah kuyup aku balik-balikan di atas api. Aku lihat hampir 100% sama seperti punyaku. Tapi namanya keluaran pabrikan, ya pastinya produksinya banyak. Bisa dikata kebetulan, pikirku. Capek memegangi, jaket aku gantung di atas api. Agak tinggi jaraknya agar tidak terbakar api. Aku mendekat lagi ke tenda. Aku lihat Mbak Nisa merebahkan tubuhnya dan kayaknya tertidur. Cantik gadis ini terpancar. Rasa kasihanku keluar. Teman macam apa yang meninggalkan wanita sendirian di hutan? Kalau itu salah satu temanku, sudah keluar semua nama hewan di kebun binatang kuucapkan ke orang itu. Percuma mendaki gunung, bila rasa kemanusiaan saja disingkirkan. Kesalku terlontar dalam hati. Melihat Mbak Nisa tertidur, perutku pun terasa lapar. Sebelum aku memasak bekal logistik, aku pastikan dulu jaket Mbak Nisa teruap sempurna. Kelupaan, jam tanganku menunjukkan pukul 8 malam. Aku lupa isya telah lewat. Dengan flashlight aku pakai alas untuk menghadap. Flannel sebagai ganti jaket lumayan menghalau dinginnya malam di shelter tanpa dinding ini. Kekusukanku bermunajat ke pencipta, membuatku tak sadar bila ada orang yang duduk di sebelah api buatanku. Setelah selesai menunaikan kewajiban, ku menyapa sosok lelaki tua yang duduk di depan api unggunku. Mas, ikut menghangatkan diri ya, ucap bapak itu. Iya pak, bapak dari mana? Tanyaku. Dari cari obat mas, ucap bapak itu. Oh kemalaman ya pak, jawabku lagi. Iya mas, tadi menanti hujan reda, jawabnya singkat. Aku pun tidak menaruh curiga dengan bapak itu, karena memang banyak warga lereng gunung ini yang memanfaatkan kekayaan tumbuhan yang ada di dalamnya untuk jamu-jamunya.
Apalagi masih banyak tanaman yang berkhasiat untuk jamu di gunung ini. Perutku mulai keroncongan. Aku membuka plastik berisi logistikku untuk memasak mie. Namun bapak itu menawariku nasi bungkus yang terbungkus daun jati. Ada dua nasi bungkusnya tapi aku tolak. Pikirku biar untuk bekal bapaknya. Dan bapak itu sedikit memaksaku untuk makan nasi itu. Dari dalam tenda, Mbak Nisa kembali duduk dengan masih berselimut sleeping bag dan emergency blanket. "Mas, sini minyak aku masakin," ucapnya. "Iya mbak, mbaknya lapar juga," tanyaku. "Iya mas, biar hangat juga badanku," jawab Mbak Nisa dengan meminta 2 bungkus mie. Bapak itu memalingkan wajahnya dan hanya fokus ke cahaya api di depannya. Aku pun membantu Mbak Nisa di depan kompor yang ada di teras tendaku. Dengan cekatan Mbak Nisa mengaduk memasak mie rebusku. Aku juga sesekali jalan ke arah jaket yang digantung di atas api. Aku bolak-balikan agar segera kering. Bapak itu tanpa ekspresi hanya melihat api. Tak sengaja, aku melirik ke matanya. Astagfirullah, ini manusia apa bukan? Matanya hitam semua, tidak ada putih-putihnya. Terkagetku dibuatnya, aku kembali ke teras tenda. Mbak Nisa yang melihatku kaget, dia hanya mencoba menenangkanku dengan memberikan mie yang telah matang. "Mas, ini mie-nya, makan ini saja mas, biar hangat," ucap Mbak Nisa. Iya mbak," jawabku menerima satu nesting yang berisi mie kuah. Saat aku makan, bapak itu berdiri dan meninggalkan kami tanpa pamit. Hanya bungkusan daun jati yang tadi ditawarkan ditinggal begitu saja dekat api. Setelah bapak itu pergi, Mbak Nisa banyak bercerita. Bahkan menurutku dia paham betul dengan gunung ini. Canda ceria kami terpecah di sunyinya pos 1. Mbak Nisa yang tadi kedinginan, ia kembali pulih setelah makan mie yang aku buat. Dia beranjak dan dudukan di depan api unggun yang masih menyala kecil di bawah shelter. Namun aneh, aku rasa malam ini begitu panjang. Tanpa adanya suara hewan malam dan juga cahaya rembulan, kami bertukar cerita. "Mas, lihat bungkusan tadi yang ditawarkan bapak itu," ucap Mbak Nisa. "Ini nasi mbak, kok ditinggal ya? Apa nggak mubazir?" jawabku. "Hehe, besok lihat saja mas," jawab Mbak Nisa. Belum juga aku menyerna ucapan Mbak Nisa, ia membuka obrolan dengan kisah-kisahnya. Dia bahkan bercerita pernah kedinginan yang benar-benar dingin sampai dia pingsan. Berbeda dengan saat ini ditolong olehku. Dia mengucapkan syukur dan terima kasih telah bertemu denganku. Gitu katanya. Aku hanya tersipu malu mendengar ucap Mbak Nisa. Aku pegang jaket yang aku gantung sudah sedikit mengering, berbeda dengan saat tadi. Ceritaku kembali lagi, bahkan lebih dalam. Kisah asmara, gunung, dan juga organisasi. Dia mendengarkanku dengan sesama dan sesekali tersenyum. Kala bergantian dengan cerita Mbak Nisa, aku terkejut kala dia bercerita kalau dia rumahnya di kota dan mempunyai kakak. Kok sama kayak yang punya jaketku?" Belum tuntas pertanyaanku dalam hati, dia berpamitan untuk tidur di dalam tendaku. Aku pun mengiyakan saja. Karena malam yang semakin larut, aku juga merebahkan tubuh di atas flysheet. Malam ini tidurku tanpa tenda, tapi kata Mbak Nisa, aku suruh tidur di sampingnya. Apa sopan aku tidur satu tenda dengan wanita? Hanya aku tolak dengan sopan. Tak apa aku tidur di sini. Insya Allah hangat. Setelah usai kami menyiapkan tempat tidurku, aku merebahkan tubuhku. Dengan berselimut jaket Mbak Nisa aku coba memejamkan mata. Buset, hangat benar badanku. Tanpa sleeping bag dan tenda, seolah dingin tidak menyerangku. Mungkin apa jaket ini habis aku uapin di atas api ya? Jadi hangat banget, ucapku dalam hati. Aku lirik pintu tendaku gak tertutup.
Mbak Nisa memberi kesempatan bila aku kedinginan di luar bisa menyusulnya. Tapi enggak lah, aku tetap di sini. Biar dia tertidur pulas dan pulih lagi kesehatannya. Suara gamelan menggaung di telinga. Cekikikan bersahutan tak kuhiraukan. Aku tahu, penghuni hutan bukan hanya kami semata. Biarkan mereka mengekspresikan diri. Prinsipku, aku tidak mengganggu dan aku yakin mereka juga tidak menggangguku. Malah kupakai sebagai pengiring tidurku. Berselimut jaket Mbak Nisa yang beraroma wangi parfum bunga. Teramat nikmat malam ini. Hingga tidur pun berselimut mimpi. Terdengar suara sapa wanita di telingaku. Mas, terima kasih pertolongannya. Aku pamit ya. Jaga jaketku seperti emas menjagaku saat kedinginan. Bilang ke Mas Iwan, jangan bersedih lagi. Aku sudah bahagia di ketinggian. Ucap suara lirih di kupingku. Kaget aku dibuatnya. Lalu kubuka mataku. Siapa tadi? Tengok-tengok sepi tidak ada orang. Lalu aku cek dalam tenda. Mbak Nisa sudah tidak ada. Api unggun yang padam menyisakan bara. Jaket yang aku pakai berubah menjadi selimut. Mie dinasti yang tadi dipakai makan Mbak Nisa masih utuh. Dan satu lagi, bungkus daun jati yang ditinggal bapak-bapak tadi berubah menjadi tanah, daun kering, dan potongan kayu. Ini tadi aku mimpi atau nyata? Masihku dalam kebingungan. Suara hati memanggil namaku. Monitor Yan, monitor. Monitor, posisimu di mana? Ucap Angga di ujung hati. Diterima, aku di pos 1. Tadi kemana Sam? Kok gak nyahut aku panggil? Jawabku. Hati tadi on terus, gak ada panggilanmu. Aku di bawah pos 2 menuju pos 1. Jawab Angga. Masa sih? Jawabku. Tanpa dijawab Angga, aku yang masih kebingungan duduk di teras tenda dengan memasak air untuk menyeduh kopi. Siapa Mbak Nisa? Apa maksud Mbak Nisa? Dan kemana perginya? Bingung aku dibuatnya. Belum usai ku berpikir, suara langkah kaki terdengar dari atas dengan 2 sorot lampu senter. Suara mereka aku kenali. Obrolan kecil Angga dan Pak Dayat. Nah, anak ini malah camp di sini. Suara Angga. Tak lama kemudian, mereka tiba di tempatku berada. Woi, malah camp di sini. Ucap Angga. Aku tadi nolongin cewek kedinginan. Jawabku. Mendengar jawabanku, Pak Dayat dan Angga saling menatap. Cewek mana Mas? Dari tadi pendaki yang turun cowok semua. Iya kan gak? Jawab Pak Dayat. Iya Pak, gak ada cewek. Tadi tuh yang turun dan berpapasan sama kami hanya cowok semua. Kalau gak salah, rombongan pertama 4 atau 5 orang. Dan kedua 2 orang. Nah, yang kedua ini aku titipin pesan ke kamu. Jawab Angga. Hah? Ada ya? Tadi maghrib aku tiba di sini. Cewek jaketnya sama kayak punyaku. Jawabku. Gak ada Mas. Aku berani jamin gak ada cewek tadi. Jawab Pak Dayat. Wih, jaket baru. Pamer nih kayaknya. Sahut Angga. Ya udah. Besok aku tanya sama orang base camp. Wong aku beneran nolongin cewek kedinginan. Nih buktinya. Sleeping bagku sama emergency blanketku aku keluarin. Jawabku meyakinkan mereka berdua. Sudah Mas. Tata tendamu. Ayo camp bareng kami di atas pos 2. Ajak Pak Dayat. Nyet. Udah isaan belum? Matrasmu jangan digulung ya. Mau isaan dulu. Tadi habis muter sama Pak Dayat cek lokasi. Kita belum isaan. Jawab Angga. Isa. Emang ini jam berapa? Bukannya udah tengah malam. Jawabku kebingungan. Kayaknya orang ini kesambet deh Pak. Masa iya? Baru jam 7 lebih seperempat gini dibilang tengah malam. Ucap Angga. Pak Dayat yang tanpa suara segera mengajak Angga untuk jamaah sholat isya.
Aku yang masih kebingungan sampai salah mau melakukan apa. Hingga hanya duduk dan mengudut dengan kopi di tangan. Aku tadi perasaan sudah sholat isya. Ah, bingung dibuatnya. Oke, besok di basecamp aku mau cari nama Nisa. Pasti di registrasi tidak akan membohongi seperti Angga ini. Setelah aku membongkar tenda dan menghabiskan mie yang tadi di nesting untuk Nisa, aku, Angga dan Pak Dayat kembali naik. Jadi sebelum berangkat bersama, aku lihat jam tanganku masih menunjukkan pukul setengah 8 malam. Lah, tadi aku lihat jam menunjukkan 8 malam. Terus ngobrol dan tidur sampai aku kebangun harusnya di atas jam 12 malam. Lah, kok ini masih jam 7? Bingung aku dibuatnya. Lanjut mendaki. Bukan karena apa-apa, Pak Dayat memang mengajak turun ke pos 1 lantaran dia mengecek lokasi yang akan ditanami. Karena wilayah ini jadi tanggung, jawabnya. Berjalan beriringan sampai tiba kami di tenda Angga. Aku segera membuka tenda dan memasang flysheet. Nasi yang sudah dimasak dihangatkan kembali sama Angga. Setelah aku selesai menata dan merapikan dalam tenda, aku ikut dudukan di depan bersama Angga dan Pak Dayat. Aku kembali bercerita dengan Angga dan Pak Dayat, karena memang tadi aku benar-benar membantu cewek kedinginan. Hah? Apa iya? Tadi nggak ada cewek nyet, semua cowok. Malahan kami dikasih nih roti sama mereka, jawab Angga. Mas, hutan itu pintu dan rumah dari segala macam ciptaan Tuhan. Jangan diperdebatkan, yang penting masnya selamat, jawab singkat Pak Dayat. Astagfirullah. Iya Pak, alhamdulillah masih diberi keselamatan, jawabku. Mendengar jawaban Pak Dayat, aku hanya nyeruput kopi dan menghembuskan asap rokok untuk memecah kegalauan. Dari tadi Mbak Nisa tidak nyata. Teka-teki yang belum terungkap, sampai kami putuskan beristirahat di dalam tenda untuk persiapan besok hari. Dan dalam tidurku kali ini, aku tidak senyenyak tadi di pos 1. Dari luar terdengar suara memanggilku. Mas Rian, Mas Rian, ucap suara yang aku kenal. Ya, itu suara Mbak Nisa. Aku lalu terperanjat dengan seketika dan membuka pintu tendaku. Dia sudah duduk di antara kedua tenda Angga dan tendaku. Mas, ini kopi sudah matang. Ngopi di sini mas, pintanya. Mbak siapa? Tanyaku. Aku Nisa mas, sini duduk sini mas. Maaf ya, tadi aku tinggal, jawabnya. Iya mbak. Aku lantas memegang kopi yang dia buat. Mbak Nisa banyak bercerita, menceritakan jati dirinya. Sampai belum kelar ngopi, aku diajaknya jalan ke atas menuju pos 3. Tapi sebelum sampai di pos 3, Mbak Nisa berhenti. Dia duduk dan meneteskan air mata. Kenapa mbak menangis? Tanyaku. Di sini awal perpisahanku dengan Mas Iwan, jawabnya. Berpisah gimana? Tanyaku yang belum mengerti. Dan Mbak Nisa memegang tanganku dengan dingin jarinya mendudukkanku. Di situ aku seperti kembali ke masa lalu. Aku lihat Mas Nono juga beberapa relawan dan Mas Iwan yang menangis berjalan turun. Ada satu orang di atas tandu yang dibawa Mas Nono. Tanpa aku lihat wajahnya karena diselimuti sleeping bag. Perjalanan mereka langsung diterima ambulan yang telah menanti di base camp dan pergi meninggalkan base camp. Hanya itu yang bisa aku lihat dan Mbak Nisa meneteskan air matanya. Aku belum makna apa sesungguhnya yang Mbak Nisa ingin ungkapkan. Sampai akhirnya aku dibangunkan Pak Dayat untuk mengajakku sholat subuh. Syukur ini cuma mimpi, ucapku dalam batin. Di sholat subuhku aku tak kusuk, karena pikiran yang banyak di dalam kepala. Selesai sholat,
kami memasak untuk sarapan, ditemani matahari yang mulai beranjak mengarungi bumi. Hati kami sibuk dengan laporan dari tim yang sudah siap menyusul. Titik koordinat dan lokasi sudah kami tentukan. Hari itu pertanyaan akan Mbak Nisa aku lupakan. Fokusku ke acara bersama teman-teman. Menghijaukan hutan di gunung untuk memberi penghidupan untuk hewan di dalamnya. Seperti Raka, bila tidak kita rawat akan rusak dan mengancam jiwa manusia di lereng sekitar. Gunung yang asri memberi penghidupan untuk manusia, dan gunung yang gundul akan mengancam kehidupan manusia. Air yang melimpah, subur, dan menjadi habitat hewan-hewan bersayap. Itu harapan kami untuk melestarikan dan menghijaukan. Acara selesai, karena tim yang banyak dan slot tempat penanaman yang ditandai Pak Daya telah penuh. Acara sore itu kami nyatakan berakhir. Berfoto dan bercengkrama, menghangatkan hari, menyambung silaturahmi, dan merencanakan target hari untuk naik menengok dan merawat bibit yang kami tanam. Setelah tim sukses menyelesaikan penanaman, kami membongkar tenda dan kembali turun. Rombongan yang banyak sesekali memungut sampah yang ditinggalkan pendaki di jalur. Tanpa bayaran, dengan ikhlas kami lakukan. Serta-merta demi kelestarian alam yang ingin kami turunkan ke generasi setelah kami meninggalkan dunia fana ini. Jalan pun sampai di pos 1. Aku mampir sebentar menengok sisa kejadian semalam. Daun jati yang menjadi alas tanah serta batang pohon kecil masih di situ. Aku singkirkan dan bersihkan. Mungkin semalam Nisa memasak mie dan memasakku tidak mendengarkan bapak-bapak itu agar aku tidak makan tanah dan daun kering ini. Sisa api yang aku buat telah padam dan menyisakan bara hitam tanpa asap. Aku pastikan aku tidak meninggalkan sampai di pos 1 itu. Aku tengok ke atas dan duduk berdoa. Untukmu Mbak Nisa, di mana kamu berada, semoga Tuhan bersamamu selalu. Amin. Ucapku dalam batin, penanda perpisahan kami. 1 jam kami turun pos 1. Tiba saatnya kami sampai di pos registrasi. Banyak peserta yang duduk-duduk bercengkrama, bagai keluarga baru. Kami saling berbagi apa yang dimiliki. Di sela obrolan bersama komunitas pencinta alam, aku menghampiri Mas Nono yang lagi duduk mencatat anggota acara kami. "Bang, ngapain?" tanyaku. "Ini main game." "Tahu nyatet anggota acaramu masih tanya, Dul?" Jawabnya ngelucu. "Haha, iya bang, basa-basi." Iya bang, aku tanya, boleh?" Ucapku lagi di samping Mas Nono yang masih fokus mengecek satu persatu nama di buku tamu. "Apaan? Kalau nomor togel kemarin aku pasang saja gak keluar." Jawab ngelucu Mas Nono. "Asem, emang aku tampang gampel togel apa?" "Hahaha, gini bang, abang tahu nama Nisa?" tanyaku. Mendengar tanyaku itu, Mas Nono yang dari tadi sibuk, segera memanggil Anggit untuk melanjutkan mengecek nama di buku tamu dan nama yang sudah tiba dari acara. "Nisa, siapa?" Jawabnya yang masih ragu. "Ini, Nisa yang jaketnya sama kayak aku," tanyaku dengan menunjukkan jaketku. "Bentar, aku ingat, jaketmu ini sama kayak jaket yang dulu dikenakan pendaki di sini." "Terus gimana mas?" tanyaku. Dari situ aku mendapatkan cerita lengkap dari Mas Nono. Jadi, sebelum kejadian, ada 4 orang yang meminta izin untuk pendakian. Nama di formulir tertulis Iwan, Nisa, Robi, dan Lena. Sehari berselang, karena musim penghujan, posko didatangi Robi dan Lena, mengabarkan kalau salah satu temannya terserang hipotermia di pos 3 dan kakak wanita itu yang mendampingi. Lalu tim segera diperintahkan untuk menyusul rombongan yang dilaporkan. Baru 1 tim tiba, dari hati terkonfirmasi bila suhu wanita itu semakin menurun. Hingga Mas Nono dan tim kedua menyusul tim pertama dengan membawa peralatan medis yang dibutuhkan. Sampai tiba di sana,
pertolongan dilakukan. Namun, suhu Nisa makin menurun. Akhirnya relawan bergerak cepat untuk segera membawanya turun. Sesampainya di base camp, ambulan telah standby dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk segera mendapatkan pertolongan. Namun naas, karena korban mempunyai riwayat penyakit lain, hingga akhirnya korban tidak tertolong. Begitu penjelasan Mas Nono. Aku yang mendengarkan hanya merasa sedih bagaimana Mas Iwan. Setelah dijelaskan Mas Nono, aku mencoba menjabarkan pertanyaanku. Ternyata yang dimaksud Mbak Nisa ini, dia mengenalkan dirinya ke aku lewat kejadian kemarin malam, lamunku. Dan jaket ini adalah jaket yang dia kenakan saat itu. Mas Nono hanya meminta bila memang Nisa itu yang dimaksud, berarti Nisa itulah yang menampakkan dirinya ke aku. Kirim doa Dul, dia gak ganggu kamu kan? Tanya Mas Nono. Enggak Mas, aku malah dibantu dia, jawabku. Iya Dul, orang baik pasti dibalas baik, jawab Mas Nono. Setelah mendengar penjelasan panjang itu, setelah sholat maghrib aku pun berpamitan. Semua anggota sudah beberapa yang pulang duluan. Aku, Angga, Pak Dayat bersalaman dan berpamitan dengan semua orang yang ada di base camp. Relawan tanpa imbalan hanya demi nyawa manusia. Terima kasih pejuang kemanusiaan. Kalian ada untuk membantu manusia. Setelah sampai kosan, jaket aku gantung. Tanpa berubah aromanya tetap wangi seperti sebelum aku pakai. Lelahku di kegiatan menghantarkan tidur lelahku. Mimpi Mbak Nisa masih berlanjut. Aku rasa dia ingin membuka jati dirinya. Teka-teki yang sedikit terjawab. Hingga pagi berikutnya aku coba hubungi Mas Iwan untuk main bersilaturahmi. Aku nekat menemui Mas Iwan agar teka-teki dan pertanyaanku terjawab. Tak lupa jaket yang aku beli dari dia aku bawa. Lumayan jauh jarak rumahku dan rumah Mas Iwan. Sampai aku menggunakan jasa kereta api. Sampai tiba di stasiun, aku dijemput Mas Iwan dan diajak ke rumah kontrakannya yang baru. Di sana aku dijamu selayaknya saudara. Mas Iwan berpindah karena dia masih meninggalkan kenangan dengan adiknya Nisa. Beliau anak tertua dan hanya berdua. Sepeninggalan orang tua, beliau menjadi tulang punggung. Dan Nisa sosok penyemangatnya. Namun di kejadian itu, mematahkan hati seorang kakak. Takdir Nisa berakhir akibat hipo di pendakian ketika bersama kakaknya. Jaket Nisa pun masih dirawat dan dijaga dengan baik oleh Mas Iwan. Dan sampai waktu karena butuh uang, jaketnya terpaksa dia jual dan aku beli. Mendengar cerita Mas Iwan, tidak sampai hati aku sebenarnya. Jaket yang aku kenakan aku lepas dan aku ingin kembalikan ke Mas Iwan yang menyimpan memori tentang Nisa di jaket ini. Karena jaket ini yang dulu dipakai Nisa saat meninggal dunia. Tapi Mas Iwan menolak. Alasannya, dia nggak tega bila adiknya melihat kakaknya bersedih lantaran masih menyimpan jaket itu. Dia berusaha untuk lanjutkan hidup walau sendiri di dunia ini. Kata Mas Iwan, lewat aku yang merawat jaket Nisa, katanya aku seperti adiknya si almarhum Nisa. Aku pantas merawat jaket kesayangan Nisa. Entah teka-teki baru atau memang Mas Iwan mengikhlaskannya ke aku sendiri tidak begitu mengerti. Sore itu terjawab sudah teka-teki kenapa Mbak Nisa datang ke mimpiku. Karena jaket ini kenangannya dengan kakaknya. Karena jaket ini hasil jeripayahnya dan juga dari jaket ini dia bisa menyayangi barang kepunyaan. Ternyata jaket ini menghantarkan aku menambah saudara. Dari pertemuanku dengan Mas Iwan menjadi saudara bagiku. Ia merasa berterima kasih lantaran aku merawat barang kepunyaan adiknya. Setelah aku pulang ke kosan, jaket ini masih aku pakai sampai sekarang. Dan beberapa kali aku kembali bersama Angga dan Pak Dayat ke lokasi penanaman untuk merawat bibit pohon yang kami tanam. Aku sempatin naik ke lokasi yang ditunjukkan Nisa lewat mimpi untuk mengirimkan doa untuknya.
Angga dan Pak Dayat yang aku ceritain hasilku mencari jawaban hanya tersenyum dan berbangga padaku. Pesan dari Pak Dayat yang aku ingat, amanah itu berat mas, tapi orang atau sosok yang mengamanahkan itu pasti sudah melihat bagaimana kamu menjaga sesuatu dengan baik, ucap Pak Dayat. Keceriaan, tolong-menolong dan rasa kasih sayang dari adik ke kakak terasa bila aku mengenakan jaket ini. Milik Nisa yang selalu menghangatkanku di gunung. Aku rawat seperti Nisa merawat jaket kesayangannya ketika masih di dunia. Dan Nisa selalu memelukku lewat hangatnya jaket ini, walau dirinya sudah tidak ada di dunia ini. Hingga sampai saat ini, Mas Rian masih sering didatangi sosok Mbak Nisa. Digambarkan olehnya, Mbak Nisa sebagai wanita yang cantik dan riang. Entah horin almarhumah Mbak Nisa masih menempel atau bagaimana, namun setidaknya Mas Rian bahagia memiliki jaket itu. Oleh karenanya, jaket yang ingin aku bayar tidak dilepaskannya, karena kenangan yang luar biasa di balik jaket itu. Sekian kisah dari salah satu teman, semoga menghibur. Nama dan tempat saya samarkan. Dan mohon maaf, bila ada kesalahan, bukan untuk menjelek-jelekkan pihak manapun, malah bertujuan untuk lebih merawat segala sesuatu yang kita punya dan beli barang dengan sesuai kemampuan. Bekas dan baru sama saja, yang terpenting bagaimana kita memakai, merawat, dan sesuai peruntukannya. Di gunung bukan branded dan harga yang diutamakan, melainkan pulang dengan selamat, itu tujuan utamanya. Tetap utamakan keselamatan dalam pendakian, persiapan fisik dan alat yang dibutuhkan untuk keselamatan diri, dan tentunya juga untuk membantu relawan yang sudah mengabdikan diri tanpa imbalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.